Saudara, di dalam setiap perjalanan kita di Mahanaim, sebenarnya Tuhan sudah memberi semua kunci, semua saudara ya rahasia. Sehingga seharusnya tidak ada yang miskin di antara kita, tidak ada yang lemah di antara kita, tidak ada yang sakit di antara kita. Kenapa? Karena sebenarnya saudara, Tuhan itu sudah memberikan kemenangan demi kemenangan lewat semua yang Dia singkapkan. Saudara, saya mendengar ribuan kesaksian soal TPU. Ya saudara, ada yang sakit 10 tahun saudara. Dan pada waktu dibereskan soal TPU, saudara, dia sembuh total. Saudara, ada yang ditipu saudara terus menerus. Pada waktu dibereskan soal TPU, tiba-tiba saudara, mereka yang menipu membayarnya. Saudara, bahkan saudara, mereka yang selama ini gak pernah bisa mikir normal, saudara, dia mikirnya negatif, bodoh banget, sampai dikeluarkan dari saudara kantor 2-3 kali. Saudara, begitu dibereskan TPU, saudara, mendadak dia mudeng omongan orang. Tapi saya tuh sedih. Kenapa yang di luar kesaksian sangat banyak, saudara, tetapi beberapa yang di dalam tidak serius mengerjakan dan tidak pernah saudara berubah. Saudara, dan buat saya itu adalah sesuatu yang sangat-sangat saudara ya, mengerikan. Saudara, salah satu aja saudara, kalau saudara yang dari Sion, Mega Mendung ya contohnya, maka saudara itu saudara kalau nggak dikoyakkan dengan sangat marah ya, dalam hidupmu akan selalu ada penyesatan. Karena Mega Mendung itu soal penyesatan. Dan yang kedua, selalu ada duka. Ya, ada saudara namanya juga sudah mendung ya. Saudara, ada yang gak enak dalam hidupmu. Saudara, karena itu saya mau sungguh-sungguh saudara mengerti, sangat mengerti, bahwa setiap rencana Tuhan dalam hidupmu, setiap yang Tuhan suruh, setiap yang Tuhan ajarkan, lakukan dengan sangat serius. Itu tidak pernah untuk kepentingan Tuhan, itu untuk kepentingan kita. Sampai hari ini saya berkata, Tuhan thank you sungguh. Apapun yang kau tugaskan, itu untuk kepentingan kita, keuntungan kita. Nah, pagi hari ini saudara, yang pertama, kalau saudara itu tidak tahu destiny, saudara tidak bisa on position. Kalau saudara tidak on position, saudara tidak dapat gaji. Sampai di sini mengerti ya saudara ya. Saudara, kalau saudara ini ya, misalnya ditaruh saudara di bagian balet, tapi saudara itu gendut, saudara kayak orang sumo, saudara ya, maka ya nggak bisa dipakai. Saudara, tidak ada yang mau bayar saudara jadi pemain balet, lawang badan kayak saya misalnya. Saudara, tidak usah kayak sumo lah, badan kayak saya nggak mungkin ada yang mau bayar jadi penari balet. Ya tahu diri lah. Kalau saudara badan kayak saya dan saya mendaftar di balet dan saya ngotot jadi penari balet, itu namanya goblok. Sampai di sini mengerti? Saudara tidak on position, saudara jadi beban, saudara bahkan menjadi saudara ya parasit. Karena itu kalau saudara tidak on position, saudara tidak tahu destiny, saudara tidak akan diberkati. Karena itu destiny, keuangan dan perang itu jadi satu. Tapi saudara sudah on position, saudara sudah diberkati, saudara tidak ngerti perang, saudara akan terus digerogoti iblis. Saudara akan begitu banyak kau kehilangan penyakit, kehilangan berkat. Saudara ya, maksudnya kehilangan lewat penyakit. Saudara ada sangat banyak. Nah, pagi hari ini agak panjang saudara ya. Saudara, pengajaran saya rada panjang pagi ini. Jadi saya berharap saudara mengerti, karena ini soal mati dan hidup. Mari kita lihat ya. Saudara, 2 Tawarikh berkata, lalu Haskiel dihinggapi roh Tuhan dan berseru, camkan seluruh Yehuda.
Beginilah firman Tuhan, engkau tidak usah bertempur di peperangan ini. Be on position. Bersiaplah di tempatmu, tinggal tenang. Lihatlah bagaimana Tuhan memberi kemenangan bagimu. Saudara, begitu saudara, ya saudara yang butuh PPT saya, enggak usah foto, tinggal ke belakang ya, bilang saya minta PPT-nya. Saudara free. Saudara, saya suka kalau saudara belajar ya. Jadi enggak usah saudara ya sungkan, ambil. Dan jangan nanti kalau saudara bilang ini dari Bu Indah, usah khotbahkan dimanapun bilang dari Tuhan. Karena apa, ini enggak bukan dari saya, dari Tuhan. Nah tapi sekarang mulai dari on position. Tuhan sampai bilang begini, kamu ini enggak usah khawatir. Kalau kamu on position, kamu pasti menang. Ya sudah simple saudara. Saudara, dan arti on position, saudara yang pertama ya, saudara tempatkan dirimu. Saudara tahu nih istilahnya nih ya saudara ya. Saudara ini bisanya ya, saudara ngurusin WC ya. Saudara tempatkan dirimu di WC. Saudara pel, kasih parfum. Saudara buat WC mengkilap. Saudara hiasin WC. Dan lakukan itu hari demi hari. Kalau enggak, Tuhan jatuh cinta dengan kamu. Bisa mengerti? Sesimpel itu. Saudara, hari itu Pak Luki belum siapa-siapa. Saudara, apa yang dia ditaruh Tuhan di hatinya dan on position. Dia setiap hari mengelilingi seluruh Mahanaim dengan bahasa roh. Saudara, dia lakukan 10 tahun. Gak pernah berhenti satu hari pun. Dan dia ngelakuin dengan bahasa roh, gak pakai deklarasi, gak pakai apa. Setiap sampah dia ambil. Jadi dia bawa kantong klasik kresek. Saudara, dia jalan. Saudara, setiap kali dia lihat sampah dia ambil. 10 tahun. Dan Tuhan berfirman, angkat dia jadi orang nomor 2 di Mahanaim. Pak Luki bukan orang paling cepat. Pak Luki bukan orang paling pintar saudara. Tapi on positionnya membuat dia saudara jadi orang nomor 2 di Mahanaim. Why? On position. Tempatkan dirimu. Saudara, Pak Ferry itu menurut saya ya sering lola. Tahu saudara lola? Loading lama. Saudara dulu ya, dulu, sekarang sudah itu 10 tahun yang lalu. Saudara, dan dulu itu keras kepala. Maaf kata saudara, saya ngomong apa dia salah nangkep. Saudara, itu sering sekali. Tapi satu yang dia tidak bisa dipungkiri, on position. Saudara, dia di PPJ, begitu saya bilang pegang Jakarta. Saudara, orang tidak ada yang tahu dia keliling Jakarta sampai ngantuk-ngantuk tidur di jalan. Tapi dia lakukan setiap hari. Dan hari ini Tuhan kasih dia pemimpin buat pegang Jakarta. Why? On position. Ini destiny, saudara. Destiny itu present yourself. Saudara, setiap kali saudara Tuhan butuh, orang butuh, kamu ada. Saudara, hari itu Bu Nike masuk ke penari. Bu Nike itu buat nari jelek. Saudara, hari itu yang terbaik adalah Ibu Tina Hadasah, kalau saudara ingat. Obet. Nah, Bu Nike itu jelek. Saudara, tapi saudara ya, dia orang yang selalu ada di saat Tuhan dan saya butuh. Saudara, setiap kali butuh misalnya begini, butuh cleaning, dry clean, buat semua jubah, dia bilang, Bu, saya kerjain. Saudara, kemarin nih saya bilang, Nike, tolong cariin kapal. Saya cariin, Bu. Tiba-tiba saudara, di tengah kebaktian kemarin orangnya bilang, saya tunggu sebelum jam 5 sore. Saya bilang, Nike, kamu terbang naik pesawat, langsung urus di sana, cek kapal. Saudara, langsung terbang. Saudara, dia buat dirinya apa? Present. Ada
setiap kali Tuhan dan orang membutuhkan. Saudara, saya bukan pilih kasih, tapi saudara bisa bayangin. Randy hari itu kelas 1 SMA. Keluarganya miskin banget sampai gak bisa bayar uang sekolah. Mamahnya itu tukang jualan roti keliling. Saudara, makanan basah itu loh. Saudara, dan papanya sering gak pulang karena kerja di saudara perkebunan di Kalimantan. Saudara, dan hari itu dia divonis, dia itu pemain sepak bola. Dia pemain sepak bola, saudara, termasuk yang oke bersama dengan Obaja. Saudara, tapi hari itu dia kena satu penyakit liver dan sebagainya. Dan dokter berkata tidak boleh main bola lagi selamanya. Bahkan tidak boleh nari, tidak boleh capek. Saudara harus masuk rumah sakit. Tapi hari itu dia memutuskan apa? Menyerahkan hidupnya buat Tuhan. Hari itu kelas 1 SMA dia bilang, saya menyerahkan hidup saya buat Tuhan. Toh kalau saya mati, saya tidak mau mati sebagai pemain bola. Saya mau mati sebagai hamba Tuhan. Saudara, dan dia tinggal di Mahanaim 24 jam. Saudara, dan sejak hari itu dia selalu bilang, apapun yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Saudara, dia present, hadir. Present itu gini, hadir. Saudara ya, saudara itu cukup begitu misalnya nih ya. Siapa yang mau ke bangsa-bangsa, hadir. Siapa yang mau ngepel, hadir. Siapa yang mau ya buat beresin semua barang-barang rongsokan, saya. Siapa yang mau ngurusin taman setiap hari, saya. Cuma itu di hadapan Tuhan on possession. Saudara bisa ngerti? Nasib Pak Randy total berubah. Tapi saudara enggak bisa bilang itu sesaat 12 tahun. Dan dia menjadi pemimpin termuda yang Tuhan clear di telinga saya bilang angkat dia. Karena dia selevel dengan pemimpin-pemimpin yang Pak Ferry, Burut. Tuhan bilang angkat dia. Dia bukan karena dia anak seseorang, enggak. Bahkan 12 tahun enggak ada full time terima gaji, enggak ada. Tapi dia membuat dirinya on possession. Dan hari ini saudara, dia pegang banyak unit. Tapi berkatnya melimpah. Saudara, bulan ini saja saudara, dia dengan tim, dia sudah menerima 200 juta buat ke Kanada, buat bawa tim Bright and Clean ke Hong Kong. Dan itu bukan dari Mahanaim. Itu sama sekali 1% pun tidak dari saya dan tidak dari Mahanaim. Saudara. Saudara, itu artinya saudara ya, tahu posisi dia itu di mana. Saudara, ada banyak orang tuh nggak tahu di mana. Misalnya gini, tugas lu apa? Apa ya? Saudara, kalau orang tanya sama saya gini, misalnya kemarin pendetanya ngomong begini, Bu, ya ada pendeta dari Mesir, saudara tahu ya, pendeta dari Mesir kemarin datang. Dan dia bilang, saya mau panggil ibu ke Amerika, saya bikinkan KKR besar. Saya mau bikinkan KKR besar di Arab. Saya bilang, sorry, tempat saya bukan pengkhotbah, bukan buat KKR. Saya tahu bagian saya perang, menentukan nasib seluruh dunia. Saudara, saya ditawar ribuan kali. Saudara, ada pendeta, saudara dari sebuah jajaran yang lebih tinggi dari sinode berkata, Bu, ibu mau enggak mimpin Aras? Aras itu di atas sinode. Dengan gaji lumayan gede, saudara. Ya saya tahu itu bukan tempat saya.
Saudara, ada satu konglomerat bilang, mau enggak Bu jadi pendoa kantor kami? Dan gajinya saudara sebulan 50 juta cuma jadi pendoa kantor. Perusahaan. Keliling ngecekin perusahaan-perusahaan dan doa. Ya saya gak bisa. Kalau saudara tanya, ibu butuh uang? Butuh, semua orang butuh uang. Bu, kenapa gak bisa? Saya tahu tempat saya. Saya menentukan nasib dunia. Saya berdiri untuk seluruh dunia. Saya perang. Nomor 1 saya. Bukan untuk bikin gereja. Saudara dapat duit. Tapi bagian saya bangun pasukan. Dan menguasai. Menentukan. Menahan antikris. Saya berdoa saudara mengerti ini. Nah, on position next ya. Masih banyak sekali. Tidak merumitkan diri dengan perkara sehari-hari dan remeh. Menjadi pengikut Kristus ibarat menjadi tentara di padang perang. Kamu harus kuat bertahan menghadapi segala penderitaan. Tidak ada tentara yang masa bertugas merumitkan diri dengan perkara sehari-hari. Tetapi ia menyenangkan dia, komandannya. Saudara, hari itu Miel panasnya 40. Saudara, apakah Joshua saudara tidak melayani? Enggak, dia akan tetap melayani. Receh. Sekali lagi, saya berdoa saudara mengerti. Dan kalau saudara berkata, Bu, hidup seperti itu berat. No. Lihat hidup saya. Saudara sangat diberkati. Saudara lihat hidup saya. Tidak ada penyakit. Tidak ada persoalan. Saya ini tidak ada persoalan loh saudara. Saudara, persoalan saya apa coba? Ada gini yang bisa ngasih saya persoalan? Tidak ada. Saudara, mana yang butuh 5M? Loh, Tuhan sediakan kok tiap bulan kok. Terus apa yang perlu saya pikirin? Saudara, cucu-cucu saya keren-keren. Ya lari-lari nakal biasalah. Omanya juga dulu nakal. Terus nggak ada yang perlu dipikirin. Anak saya sukses. Saudara apa? Coba sebutkan satu aja persoalan. Nggak ada. Saudara, hidup saya sangat-sangat ajaib. Hasil apa? On position. Ini loh, hasil on position itu keren. Nah, kita teruskan ya. Saudara, kita tahu kalau saudara mau on position berarti saudara mau tidak mau harus kerja. Ya, kerja itu harus ada smart. Saudara, dan smart itu harus apa? Mengembangkan talenta. Saudara, oke, kita bahas dulu tentang kerja ya. Karena setiap saudara ini kan semua kerja. Saudara, mereka yang tidak bekerja, tidak smart, pasti masuk kesesakan dan kemiskinan. Itu pasti. Ayatnya berkata, kita langsung bilang, Tuhannya menjawab, hai engkau hamba yang jahat dan malas, dan hamba yang tidak berguna. Jadi 3 nih ya. Coba cek. Saudara, pertama jahat gak? Kalau saudara bilang, Bu, jahat itu bagaimana? Saudara tidak on position, itu jahat. Karena saudara merugikan kerajaan Allah. Nah, saudara bisa mengerti? Saudara tidak on position, itu saudara merugikan kerajaan Allah. Saudara, dan yang kemudian yang kedua, saudara dikatakan malas. Loh, kita itu diperlengkapi semua. Kita tinggal mengaktifkan malaikat. Kita tinggal mengaktifkan sumpah. Kita tinggal doling. Dan semua tanah yang kita injak jadi milik kita. Betul kan? Tapi kalau kita tidak lakukan, namanya apa? Males. Saudara, dan yang ketiga, tidak berguna. Berapa banyak dari saudara itu tidak berguna? Tetanggamu mati, kamu tidak ada di situ untuk mendoakan dan menginjili. Dia masuk neraka, itu tidak berguna. Saudara, kotamu, saudara, ada demo dan engkau tidak berdiri. Saudara, tidak berguna.
Saudara harusnya bisa menyelamatkan orang. Dan saudara diam saja, engkau tidak berguna. Saudara, ayatnya berkata, buang dalam kegelapan. Dia menangis, akan menangis dan menderita. Jadi saudara masuk dalam kesesakan dan kemiskinan. Oke, sampai di sini paham? Ya. Nah, sekarang saudara bilang, Bu, bagaimana saya on possession? Saudara tahu destiny. Saudara bilang, Bu, destiny saya apa? Banyak orang gini, pengennya destiny-nya tuh datanglah hamba Tuhan. Dan mulai begini, kiratas destinimu Ibu Ruth Apung adalah memimpin penyembahan. Nada. Orang antre datang ke saya gini, Bu, doakan destiny saya. Nada. Kenapa? Karena destiny itu saudara harus tahu. Gampang kok. Yang saudara paling suka dari saudara kecil. Kalau saudara ini paling suka ngobrol, ya, sudah pasti itu destinimu. Saudara bilang, Bu, ngobrol itu apa? Bisa banyak, lobbying. Saudara yang kedua bersaksi. Yang ketiga konseling. Saudara menghibur. Berhubunganlah dengan ngobrol. Di sini ada Pak Samuel, adik saya tercinta. Saudara dari kecil dia ngomong apapun orang nurut sampai hari ini. Saudara sudah pasti destininya menginjil harusnya. Saudara lobbying, sudah pasti. Saudara tinggal apa yang kamu suka. Saya punya teman, saudara. Dia dari kecil tuh sukanya masak. Ya sudah pasti destininya memberi makan. Masakin orang. Saudara ya, berfungsilah di situ. Saudara, saya tuh dari kecil, saudara. Pada waktu itu kan zaman dulu belum ada pembantu ya. Kalau kumpul di Jepara tempat opa saya, itu 9 bersaudara, semua bawa anak. Saudara, jadi total kira-kira saudara 10 anak lah waktu itu ya. Belum banyak, belum 14, 15. Total cucunya banyak banget. Tapi saudara kira-kira 10 anak. Dan saya itu cucu nomor 1. Saudara, dan mereka selalu bilang gini, kita ke gereja ya. Papa mama mau ke gereja atau mau pergi kemana gitu ya. Ke kuburan atau kemana. Yang pokoknya yang penting-penting begitu. Dia bilang, kamu jaga adik-adik. Saudara, dan 10 pericil. Karena itu ada yang umur 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Nakal saudara ya. Semua kan pemimpin saudara. Jadi nakal. Kalau saudara punya anak keras kepala, jangan dibilang kerasukan setan ya. Itu calon pemimpin. Tapi kalau anak saudara itu sweet, manis, saudara bagus. Itu apa? Itu pasti saudara lobbyis. Itu pasti nanti jadi manajer. Di bawah orang, tapi juga bisa nurut sama siapa saja. Pasti. Saudara, nah itu sudah kelihatan. Tapi saudara lihatlah Miel dan Elion. 2 menit saudara ya. Misalnya nih mereka duduk baik-baik ngomong begini. Kita akan main ya. Binatang-binatangan. Atau mainlah misalnya boneka. Elion pegang boneka, Miel pegang boneka. Nanti dua-duanya punya cerita. Nanti Elion bilang begini, ini waktunya ke WC. Cece bilang, enggak, ini waktunya pergi ke sekolah. Dalam 10 menit berantem, saudara ya. Why? Dua-duanya keras kepala. Saudara, ya enggak apa-apa. Itu bukan berarti masalah. Itu calon pemimpin. Nah, sama hari itu saudara, saya menghadapi 10 pericil yang semuanya pemimpin, saudara. Di situ ada Pak Daniel, saudara, ada Bu Lani, ada Bu Lili, saudara, ada namanya Inge dari Debo, sekarang jadi notaris. Pokoknya semua pericilan yang keras kepala semua. Saudara, dan dari hari itu ya, saya tuh bisa dengan santai gini, duduk, saya mau cerita. Dan saya akan cerita. Saudara, selesai cerita saya bilang, ikut saya semuanya. Dan semua bisa. Jadi saya tahu dari dulu,
Saya memang dipanggil buat memimpin. Saya dari TK, saudara sampai saudara ya besar, selalu jadi ketua kelas. Ya sudah, itu sudah destiny. Saudara bisa mengerti? Tidak bisa tidak, itu sudah kelihatan. Saudara hari ini Miel sudah jadi ketua kelas. Gurunya bilang, ibu lihat deh kalau Miel jadi ketua kelas, gualanya minta ampun. Saudara dia kalau kelihatannya diem ya, kalau ketua kelas siap gerak. Terus dia bilang semua angkat tangan. Begitu ada temennya gak angkat tangan, dia gak ribut, dia jalan langsung tangannya diangkat. Saudara ya, saudara langsung. Saudara bahkan Elion belum ada jabatan ketua kelas, masih play group saudara ya. Setiap hari dia duduk di luar ya, dia gini. Begitu temannya masuk dia bilang gini, kamu duduknya di situ, kamu duduknya di situ, kamu duduknya di sini. Sampai gurunya bilang begini, Bu, tiap hari dia ngatur. Urutan duduk pun dia yang harus menentukan. Ya kenapa? Sudah kelihatan destiny-nya. Saudara, Joshua dari kecil begitu, tapi Stephen beda. Saudara, Stephen itu dari kecil, waduh saudara, manipulator kalau menurut saya. Saudara bayangin ya, temennya pintar, dia datangin, dia ngomong begini. Dari kecil itu bisnismen, dia mulai kerja bayangin 6 tahun. Saudara hari ini dia bilang, saya suka bilang ini, Pen kamu tuh kenapa sih berhenti cerita sama mama? Mama tahu enggak apa yang membuat saya berhenti cerita sama mama? Saya bilang apa? Waktu saya umur 5 tahun, saya jual jelly. Harganya saya tahu satu tuh 1.000 rupiah. Saya jual 30.000 ke teman saya satu. Dan mama marah. Mama kembaliin uang 30.000 itu. Saya sakit hati dan sejak hari itu saya tidak mau ngomong sampai hari ini. Nanti kalau saya ngomong mama kembaliin semua katanya saudara. Saudara, saya jadi ibu malu lah saudara ya. Nanti dibilang anak saya malak. Bayangin ya saudara, jelly yang harganya 1.000 rupiah. Dia jual ke teman-temannya harganya berapa? 130.000. Ya saya malu. Jadi uangnya saya kembaliin satu-satu saudara ya. Saudara saya bilang gak usah lah, gak usah bayar. Sejak itu dia gak mau ngomong. Tapi sampai hari ini saudara, dia jualan apapun bisa. Sampai kami nih yang kenal dia, kami bilang begini, kalau kamu bikin tur terjun ke jurang, menurut saya orang beli dan terjun ke jurang. Karena dia manipulator, bukan manipulator lah, penjual terbaik saudara. Saudara bayangkan SD kelas 3 sudah jualan baju perempuan. Saudara dengan harga yang wah haleluya. Saudara, nah ini apa? Suka. Tapi kenapa saya sebut dia manipulator? Saudara, dia tuh muales banget buat PR. Otaknya haleluya pinter. IQ-nya 148. Tapi saudara mualesnya buat PR. Jadi dia akan datangi, waktu dulu ada Anis, ada teman-teman yang pinter ya. Dia ngomong gini, buatin PR gua kasih 10.000. Buatin ya itu kerjaan, clipping. Nanti gua traktir makan. Jadi saudara, semua kerjaan dia itu tidak ada yang dikerjakan oleh dia. Semua yang ngerjain siapa? Teman-temannya. Dan nilainya semua berapa? Bagus. Siapa yang kerja? Temennya. Saudara, tapi saudara bisa bayangkan sampai universitas. Dia datengin gurunya, dia bilang gini, Bu percayalah, saya akan kaya raya diberkati. Dan saya tidak akan pernah mengajarkan akuntansi. Saya pasti sewa orang. Jadi dia bilang, dia bawain gurunya Starbucks, dia ngobrol dan dia bilang, luluskan saya Bu daripada saya bikin masalah. Dilulusin saudara. Saudara bisa bayangkan, tanpa buat ujian, dilulusin. Jadi apa enggak manipulator dahsyat saudara ya, sampai hari ini. Tapi itu destiny. Saudara, sampai hari ini saya udah ketahui nih teman-teman yang dulu dikerjain sama dia semua.
Ya, saudara semua yang ngerjain, ada yang ngerjain bahasa Inggris, matematika, dan dia selalu memilih yang the best. Saudara sampai hari ini ya. Saudara dia tuh kerjaannya banyak, hasilnya banyak, diberkatin. Saudara tapi bayar pajaknya cuma 3 juta setahun. Terus saya bilang, ini pen lu tuh bener-bener deh. Dia bilang, aku gak bohong. Cuma aku buat surat hutang di mana-mana. Jadi aku tidak usah bayar pajak karena surat hutang. Jadi dia buat surat hutang ke saya, saudara ya. Bilangnya dia berutang sama saya, dia berutang sama Joshua, dia berutang. Terus kami bilang gini, terus kami diupain apa? Ya gak ada, cuma pegang aja. Kalau gua mati aja mungkin ada yang nagih. Ya lu maksudnya ya kalau dia mati siapa tahu saya nagih pakai surat hutang itu. Tapi kan kami kan orang surat hutangnya juga dia yang pegang, saudara. Saudara ya. Ya tapi ini bagaimana seseorang bisa seperti itu? Itu destiny. Kita mah gak kepikir, saudara. Dia mah selalu kepikir. Selalu. Jadi gak usah iri sama orang lain. Karena setiap saudara sangat spesial. Yang kamu suka itu cukup untuk membuat kamu on position. Sampai di sini mengerti? Saudara, sampai saudara itu tahu, tinggal pilih aja yang saudara suka. Dan kalau saudara bilang ini, Bu, gak ada yang saya suka, nah itu aneh. Itu gak normal berarti. Saudara yang kedua, yang paling orang diberkati. Ya, saudara misalnya begini, ya orang bilang begini, saya itu paling diberkati kalau kamu mendoakan saya. Saya paling diberkati kalau kamu nyembah, kayak kita ya. Kalau Stanley main musik atau Yeho main musik, kami paling diberkati. Saudara ini kelihatan. Saudara saya punya banyak jagoan ya. Tapi kan kelihatan. Saudara Ibu Ruth paling jago kalau ngomong jiwa. Ibu Nita paling kuat kalau perang. Saudara Pak Luki, saudara ya, kesetiaannya. Nah ini kan orang paling diberkati, gampang. Bisa mengerti? Ibu saya orang paling diberkati karena apa? Masak. Saudara gampang. Bu Nike bisa, khotbah Bu Nike bisa. Tapi jarang kan kita lihat Bu Nike khotbah. Why? Karena paling memberkati kita semua apa? Otaknya untuk manajerial. Untuk mengatur semuanya. Saudara dia bukan pemimpin yang di depan visioner. Bukan. Dia manajerial. Saudara, dia mengatur segala sesuatu dari A sampai Z. Saudara, nah ini setiap orang itu, saudara harus tinggal lihat aja yang saudara paling memberkati orang lain. Saudara kemudian yang paling kita kuasai sampai kita bisa dijual. Jadi misalnya begini ya, orang bilang gini, Bu saya ini jago masak. Tapi ketika saya rasain masakannya ngepas. Dan jangan berpikir gini ya, tapi orang bilang enak kalau saya kasih, ya pastilah. Mudeng-mudeng, masa sih saya kasih misalnya Pak Edward makanan, Pak Edward saya masak sendiri loh. Terus gimana Pak? Gak enak, itu kan jarang ya. Pasti ngomongnya apa? Enak, terima kasih. Tapi kalau itu tidak bisa dijual, berarti tidak spesial. Berarti tidak di atas rata-rata. Bisa ngerti? Orang mau gak beli masakan saya, rasanya gak ada yang mau. Tapi orang sampai dari luar negeri mau lu dengerin khotbah saya. Saudara bisa ngerti? Karena kualitasnya berbeda. Sampai beberapa orang bilang, Bu, saya sudah keliling dunia. Tidak ada pewahyuan yang seperti Ibu. Kualitasnya beda. Tapi coba saya hari ini bilang, Ibu Iin buka catering, gak ada yang mau. Kalaupun mau karena sungkan aja. Nah, anak saya aja bilang mama jangan masak, mendingan beli mah. Ya kita udah capek-capek nunggu, ya rasanya kalah jauh sama restoran, udahlah jangan masalah.
Terus hal kedua yang saya dilarang banget sama anak saya apa? Nyetir mobil. Joshua bilang, mama bisa nakutin kita kalau bilang begini, Josh kalau lu gak kerjain mama yang nyetir. Wah saya gemetar itu katanya. Saudara, why? Kenapa? Saya kalau nyetir, saudara, seringnya nabrak dan melawan arus. Ya, artinya yang gampang lah, yang dekat lah gitu. Saudara ya, pokoknya jalan terabas saja, saudara. Jadi orang bilang kalau mau tidak tidur di mobil tegang semua, suruh ibu nyetir. Saudara, ini nggak pernah memberkati. Dulu saya juga begitu kalau saya duduk di sebelahnya Bunita. Bunita tuh jago perang tapi nggak jago nyetir, saudara. Saya begitu duduk di sebelahnya Bunita, saya perlu berbahasa roh. Kiaratas. Kalau nyetir juga seruduk sana, seruduk sini. Saya juga perlu berbahasa roh kalau siapa yang nyetir, Pak Ferry, saudara. Saya kalau disetirin istrinya saya bisa tidur atau setidaknya saya bisa ngobrol tenang. Tapi kalau disetirin Pak Ferry saya juga perlu berbahasa roh. Saudara, jadi ini bukan yang memberkati orang. Saya yang paling trauma disetirin siapa? Pak Wong. Aduh saudara, saya dalam hati bilang lain kali gua gak mau disetirin Pak Wong. Kenapa? Dia ngajak ngomong, tapi setiap kali saya ngomong dia tersesat. Setiap kali saudara. Jadi kalau saudara disetirin Pak Wong, jangan ngomong ya. Karena begitu dia diajak ngobrol tersesatlah kita. Nah ini orang-orang yang saudara ya, ya kita harus tetap lakukan, tapi itu jelas bukan destiny. Bisa mengerti sampai di sini? Ya, saudara. Nah kemudian saudara harus menguasai itu. Misalnya begini, saya menguasai kepemimpinan. Saya kuasai dengan saya belajar, saya baca buku, saya menguasai dari A sampai Z soal kepemimpinan. Saya tahu karakter orang. Saya tahu bagaimana menghadapi dan menempatkan setiap hal. Jadi kalau saudara tahu misalnya gini, saya ini destininya masak, kuasai sampai A sampai Z. Saudara Stephen selalu bilang begini, kalau orang mau buka restoran, buka bisnis, dan dia tidak menguasai dari hilir sampai hulur, ya, maka saudara dia pasti bangkrut. Saudara dia bilang orang bisnis itu tidak segampang yang mereka pikir. Dan dia bilang itu harus sangat dikuasai. Ini contoh. Hari itu dia jualan sumpit kan. Saudara, dan banyak dan orang sangat, bayangin ya, dia kelas 1 SMA, saudara, terus dia kelas tingkat 1 universitas, dia jualan sumpit, sebulan dari untung sumpit doang 50 juta. Ketika dia bersaksi seperti itu, semua orang mau. Terus kemudian hari itu banyak tuh yang bilang, Pak, saya mau jualan sumpit. Nah dia taruh sumpitnya di mobilnya, selalu dia ada sumpit di bagasi mobilnya. Terus orang yang bilang ini, Pak, Tipen, saya mau ikut jualan sumpit. Dia bilang ini, itu di bagasi saya ada 1 karung. Begitu dia lihat 1 karung, dia angkat, orangnya bilang gini, Satpam, tolong dong bantuin saya. Sama dia langsung ditutup. Dan dia langsung bilang begini, maaf ya, saya berani jamin kamu tidak cocok bisnis dan tidak cocok jualan sumpit. Why? Dari malesnya sudah kelihatan. Saudara, itu 1 pak sumpit itu 20 kilo. Dan Stephen itu loading 7 ton. Saudara, setiap kali sumpit itu datang sendirian. Saudara, dan dia bilang begini, itu ujian pertama mah. Ya, begitu orang itu ngangkat aja males, coret. Udah gak mungkin bisnis, gak mungkin. Dia adalah orang yang harus diawasi 24 jam untuk kerja. Dan untuk sukses. Saudara, nanti ujian kedua misalnya contoh ayam. Hari itu ada orang ngelamar buat jadi manajer ayam. Saudara, orang tergiur pada waktu dia cerita bahwa saudara sebulan
Saudara kalau itu ayam punya saudara sendiri ya, nggak usah bayar apa-apa lagi, maka sebulan saudara untung 100 juta pasti. Terus banyak banget orang yang bilang, Pak saya mau jadi manajer ya tempat Bapak, gajinya berapa Pak? Dia bilang 10 juta. Wah saya mau Pak. Terus Stephen cuma nanya gini, saya tanya ya, kalau ayam itu 1000, dia butuh makanan berapa? Saudara, ketika orang itu tidak bisa jawab sehari, orang itu tidak bisa jawab, dia langsung bilang, maaf kamu tidak bisa jadi manajer saya. Terus saudara bilang, loh bukan belum diterima. Ya kalau kamu mau ngelamar kerjaan sebagai manajer kandang ayam, ya saudara harus pelajari dari A sampai Z. Begitu saudara ditanya dan saudara tidak bisa jawab, buat Stephen selesai. Ini orang cuma pengen uang tapi nggak pernah punya tekad. Dia akan tanya nanti misalnya, suhu ayam berapa? Ketika umur 1 hari dia butuh suhu berapa? Orang yang bilang, maaf Pak saya belum belajar. Ya sudah, berarti kamu nggak mungkin jadi manajer. Kalau saudara ini mau ngelamar jadi manajer kandang ayam, ya pelajari ayam. Kalau saudara mau ngelamar jadi tambak udang, ya pelajari tambak udang. Kalau saudara bilang, Bu selama ini saya gak kepikir, ya sudah berarti saudara bukan manajer. Bisa mengerti? Berarti saudara bukan orang yang bisa di situ. Terimalah. Karena tidak usah dengan jadi manajer saudara bisa kaya. Tidak usah. Loh saya ini melayani orang miskin diberkati kok. Saya kaya raya, percayalah. Saudara ya. Saya ini pokoknya wah, apa aja Tuhan kasih. Nah, karena itu beyond position. Saudara, tetapi saudara harus nanti diteguhkan dengan pernyataan Tuhan. Dan saudara juga harus ada penetapan pemimpin. Kenapa sih saudara bilang, Bu ini kan hidup saya. Kenapa harus ada penetapan pemimpin? Kalau saudara tidak bisa dipimpin, saudara pasti tidak bisa memimpin. Sesimpel itu. Saya dipimpin oleh Pak Yusak, saya dipimpin saudara oleh dulu pemimpin saya, saudara Belanda. Saya pernah dibawa Pak Petrus Agung, saya pernah banyak pemimpin. Dan tanya, saudara semua pemimpin saya berkata apa? Dia melakukan lebih dari yang pernah kami harapkan. Saudara, saya ini kalau di bawah seseorang ya, saya punya prinsip begini. Orang itu tidak perlu ngomong, tidak perlu ngerjain apapun. Orang itu hanya perlu gunting pita. Kehormatan bagi dia. Saya akan selesaikan semua dari A sampai Z. Itu prinsip saya kalau saya di bawah seseorang. Tanya Pak Petrus Agung dulu. Saudara bisa cari khotbahnya. Pak Petrus Agung selalu bilang ini enak sama dia. Dia yang kerjain, saya gunting pita. Saudara Pak Yusak selalu bilang ini, tanya Iin. Saya kan nanti tinggal meteraikan. Karena itu prinsip saya. Kalau sampai nih ya saya jadi anak buah, pemimpin saya perlu teriak gini, hai gimana sih kerjaan lo? Namanya saya gagal. Saya ini kalau jadi anak buah, pemimpin saya keringetan, saya sudah harus ada tisu. Saudara bahkan ini maaf ya, kalau saya kan sama Pak Yusak, dari keringatnya Pak Yusak saya tahu dia sehat atau tidak. Dari keringat, bau keringatnya Pak Agung, saya ini duduk makan ya. Begitu saya lewat, saya langsung tahu. Saya langsung ambilin Pak Agung Paramek, saya ambilin obat tensinya, dan saya bilang, Pak, kamu istirahat dulu aja ya. Saya yang buka, saya yang pimpin. Kamu datang jam segini, kamu khotbah setengah jam. Setelah itu kamu istirahat. Saya langsung bawain Paramek, ini semua obat. Terus dia bilang gini, bagaimana kamu tahu kalau badan saya tidak fit? Saya bilang, percayalah dari bau keringatmu aja saya tahu kamu fit atau tidak. Saudara, saya dengan Pak Paul sama. Saudara nih ya, kalau Pak Paul pagi gitu ya, saya langsung tahu.
hari ini dia punya beban di kantor banyak atau tidak. Hanya dari cara dia bangun. Saudara, kalau dia bangun sudah gini, dia menghela nafasnya 2-3 kali, berarti nanti di kantor akan ada banyak. Saya tidak akan tanya, saya cuma bilang gini, yang nanti saya bantu doa. Terus nanti kalau saya bilang begitu, dia akan bilang gini, ya nanti ada rapat, ada persoalan tuh di kantor banyak, ya saya akan bantu doa. Saya tidak pernah, saudara, ya sampai sama pemimpin itu dibentak sampai Pak Persoagung bilang gini, kerjain ini. Enggak. Sebelum dia minta, semua sudah tersedia. Banyak orang tidak merasa dia bisa jadi pemimpin, padahal dia tidak pernah bisa dipimpin. Dan selama saudara tidak bisa dipimpin, saudara tidak bisa jadi pemimpin. Terus kalau saudara komen gini, ya pemimpin saya gini, oh sudah pasti saudara tidak akan lulus. Karena ayatnya berkata, kamu ngomong yang jelek soal pemimpin, terkutuk. Terkutuk. Saudara mau jadi pemimpin yang baik, jadilah anak buah yang baik. Dan saudara mau jadi anak buah yang baik, tutupi semua kelemahan pemimpinmu dengan menyelesaikan apapun yang dia tidak mampu. Apapun. Saudara. Oke, ya. Saudara, untuk saudara bekerja, ya. Saudara, ayatnya dengan jelas bilang ini, pergi sama semut. Saking Salomo ini kesel. Ya, dia bilang begini, saat engkau merasa malas, datang belajar sama semut. Mereka tidak punya pemimpin, tidak ada bos maupun manajer. Ya, tetapi mereka bekerja sepanjang musim panas tidak berhenti. Mereka menyiapkan persediaan untuk musim dingin. Belajar dari belalang, tidak punya raja, namun semua berbaris teratur. Saudara, kalau lihat semut ya, bisa ngangkat menurut data 100 kali dari beratnya. Sebenarnya itu kemampuan kita. Tapi banyak orang yang dikit-dikit bilang gak bisa, gak kuat. Itu di otak saudara. Mulai hari ini berkata, saya kuat, saya bisa. Karena Tuhan sudah taruh kemampuan itu dalam hidupku. Amin. Saudara, ini ya, kalau saudara tuh masih punya waktu nonton kebanyakan, saudara masih punya waktu saudara yang ngobrol, berarti saudara itu belum on position. Ini kalau saudara tanya Ibu Nike dari jam 9 berangkat ngecek semua kapal sampai di saudara ya di rumah jam 12 malam itu baru makan. Saudara, dan kemudian jam 1 pagi masih mengirim ke saya buku yang harus diselesaikan. Jam 2 pagi masih mengirim hitungan untuk kapal. Saudara, jam 3 saudara masih memberi laporan. Saudara, dan jam 7 pagi di rumah saya sudah jemput saya. Kalau saudara bilang, Bu, karena ibu terlalu sayang Bu Nike, baca HP saya. Jam 3 pagi dia masih kirim laporan. Lengkap semua hitungan. Dan saudara bilang, Ibu, saya jam 2 pagi juga saya masih jawab. Saya masih ngecekin semua hal. Termasuk kita ngomongin soal kapal jam 2:30 pagi ya kita ya. 2:30 pagi kita masih sibuk bicara soal kapal. Kalau saudara bilang, why? Ya gak bisa. Di kamus kami tidak ada kata malas. Di kamus kami tidak ada kata menunda. Kerjaan hari itu harus selesai hari itu. Saudara, kalau terpaksa saya tidak tidur, itu sudah biasa. Tapi tidak ada kata nanti. Saudara, karena terlambat 1 menit, itu bisa fatal. Saudara. Nah, saya berdoa saudara itu tahu. Nah, saudara, hari itu saudara harus punya skill. Saudara, setiap orang tidak usah belajar semua.
Tapi misalnya lagi loh, kuasai tempatmu aja, skill buat yang kamu. Saya menguasai kepemimpinan dari A sampai Z. Stephen menguasai namanya bisnis dari A sampai Z. Saudara. Saudara Joshua menguasai anak muda dari A sampai Z. Saudara, setidaknya saudara kuasai yang satu aja, satu. Saudara bilang, Bu, saya mau menguasai masak. Kuasai masak dari A sampai Z. Sampai saudara bisa masak buat ribuan orang tanpa uang. Buat saya gemes saudara. Bilangnya gini, saya bisa masak. Tapi saudara muahal. Saya memberi, loh saya ini gak bisa masak. Tapi saya memberi makan ribuan orang selama lebih dari 4 tahun. Ketika saya sendiri yang masak. Gratis loh. Karena saudara tinggal ke pasar. Saudara tinggal ke Goro. Saudara tinggal ke setiap saudara supermarket. Dan saudara akan terima semua barang itu ya, free. Dan saudara bisa olah. Jadi kadang-kadang saya ya rada sebel sih sama Purut. Kenapa? Karena manja saudara ya. Semua beli saudara. Tapi ya sudahlah, karena itu iman dia. Karena saya udah nggak pernah kasih uang ke dia. Jadi kan kalau uang dia terserah ya. Saudara, itu kan cara dia. Tapi kalau saya dulu ya, saya tinggal pagi ke pasar. Saya minta semua barang buangan. Saudara, mulai dari tulang sampai ampas kelapa, sampai sayur, sampai saudara ya, yang namanya putih telur. Dan itu saya bisa olah untuk memberi makan 5.000 orang every day. Nah, tapi setiap orang punya cara beda-beda. Saya nggak masalah, saya nggak akan ikut campur soal itu. Tapi setidaknya kau punya skill di tempatmu masing-masing. Kalau saudara ini CS, ya setidaknya saudara punya skill bersihin ruangan cepat dan bersih. Pada waktu itu Stephen di UK. Saudara, dan pekerjaan pertama dia itu CS. Saudara, dia kerjakan 4 lantai. Saudara, orang lain 4 lantai butuh 2 cleaning service. Dia kerjakan sendirian. Saudara, hanya dalam 4 jam. Terus orangnya nanya sama dia, kenapa kamu bisa kerjakan dalam waktu 4 jam? Bersih semua. Sampai semua mengkilap. Ya. Sendirian. Jadi dia terima gaji 2 orang, dia terima gaji sendiri. Saudara, yang orang lain kerja, saudara, seharian dia cuma 4 jam. Jadi selama di UK, dia saudara punya 5 kerjaan. Saudara, dia kerja 18 jam sehari. Karena itu dia pulang, saudara, bawa uang saudara itu 500 sampai 600 juta, dan itu buat kandang ayam pertamanya. Saudara, karena itu dia kurus banget. Saudara, itulah titik dia terkurus karena dia kerja 18 jam dan 5 pekerjaan. Saudara, dia pagi sekolah. Habis itu dia kerja saudara di restoran jadi manajer di toko ramen. Saudara, malam dia kerja di orang tua. Karena kerja di orang tua itu cuma masakin, nungguin, ceritain, saudara, dan nemenin tidur. Saudara, dan kemudian kalau hari libur dia kerja di mana? Lapangan sepak bola. Kenapa dia mau nonton sepak bola? Tapi kalau dia suruh bayar dia ogah. Jadi dia sembari apa? Jualan bir di lapangan sepak bola. Karena itu bisa nonton, tapi dia bisa dari atas sampai paling bawah. Saudara, jalan kemana-mana. Saudara, dan ini namanya skill ya. Saudara, orang nanya gini, orang lain jualan bir itu gotong 20 kilo di belakang, orang yang mau itu beli gitu saudara. Saudara, mereka itu saudara seringkali satu pertandingan cuma 20 liter itu pun gak habis. Dan nanti saudara dikasih gajinya sesuai dengan berapa banyak yang dihabiskan.
Saudara, dia satu pertandingan bisa sampai 4 galon. Saudara, 4 yang 20 liter itu 4 kali, saudara. Jadi 80. Nah, orang tuh nanya sama dia, gimana? Saudara mau tahu caranya? Ini namanya skill. Dia kalau yang bertanding siapa misalnya Manchester, dia akan pelajari yel-yelnya. Dia pesan kaosnya di Indonesia. Saudara, dia pakai kaos Manchester, jangan salah tempatnya, di daerah Manchester. Dia nyanyi yel-yelnya, semua orang datang ngerubungin dia. Saudara, beli bir sama dia karena dia satu-satunya yang pakai kaos Manchester. Dia bilang dalam 15 menit saya bisa habisin. Sudah itu saudara, dia balik. Kalau sebelah sini lawan misalnya ya City, dia ganti kaos City. Dia pakai yel-yel apa? City. 15 menit laku. Setelah itu apa? Dia pakai kaos panitia atau pokoknya yang all access. Duduklah di dekat pemain. Dan dia bilang, saya kalau mau dapat tanda tangan siapapun bisa. Dan kemudian nanti tanda tangannya dia jualan kaos. Gila gak? Ini kaos dari Indonesia yang harganya saudara ya 50.000. Dia datangin pemain. Disuruh tanda tangan. Selesai itu dia jual berapa? 500 sampai 1.000 euro atau pound sterling. Ini namanya apa? Smart. Bisa mengerti? Tapi ada orang blow on. Saudara pakai baju biasa, jualan bir. Sampai sore kagak laku. Dan dia dapat apa? Ya cuma seharga dia jual 10 botol, 10 gelas, dia dapat segitu. Padahal per gelas itu cuma 1 atau cuma berapa sen, saudara. Dan dia bilang, saya jualan bir cuma karena pengen nonton. Dan dia bilang, saya jualan bir cuma 15 menit kok, pasti 1 ini habis. Tapi saya kemudian dapat tanda tangan, jualan lagi saya. Ini namanya smart. Dan saya berdoa saudara minta hikmat, smart. Ya. Maka saudara kan selalu gampang. Saudara dia kan manajer ya di toko. Saudara dan itu aja, saudara dia masih jualan lagi. Padahal dia jadi manajer di situ, kenapa? Jadi dia lihat, waduh sisa es krim banyak. Saudara dia tiba-tiba bikin. Di depan dia bilang, promo es krim baru. Ditambah ini, ditambah itu. Jualan di depan. Saudara itu laku. Padahal itu adalah es krim yang sudah mau dibuang. Saudara nanti, saudara kalau di ramen, jualan nasi juga. Itu nasi itu cuma boleh 4 jam. Jadi begitu 4 jam, saudara, nasi itu harus dibuang. Saudara, nah begitu dibuang, harus ganti nasi baru, dia taruh di kantong plastik. Dia masukin freezer, dia bawa pulang. Saudara tahu nanti hari Minggu di gereja, itu harus selalu bikin makanan. Dan biasanya gereja, saudara, itu bayar 1 orang buat makan. Saudara itu misalnya 1 orang misalnya 3 gulden atau 3 pound sterling. Saudara, dan itu dia ambil lagi. Kalau saudara tahu, dia makanan yang dia ambil bilang ini, ya saya yang bikinin 3 ya. 3 pound sterling 1 orang, berapa hari itu 100 yang datang saya yang bayar. Saya yang atur semuanya. Saudara tahu dia jualan makanan dari mana? Bahan buangan. Dia bikinin nasi goreng, sisa nasi. Dia bikinin ramen, sisa ramennya. Saudara, jadi dia untung always berlipat kali ganda sampai hari ini. Ini namanya smart. Sampai dia bilang begini sama saya, kalau orang ke UK dan bilang dia butuh 1.000 pound sterling,
setiap bulan itu pasti manja, goblok, bego, dan tidak berguna. Karena saya tidak butuh uang 1 sen pun, dia bilang. Tapi saya menghasilkan setiap bulan ribuan pound sterling. Saya berdoa saudara ini ngerti. Ini namanya skill di bidangmu. Saudara bilang, Bu, kalau saya nggak bisa kasih stipend, enggak apa-apa. Kan bidang saudara enggak usah di situ. Saudara perang, sampai orang bilang, dia kalau perang, Kalau saudara nabi, orang sampai bilang, dia sekali doain, jas. Kalau saudara di CS, saudara seperti yang tadi saya bilang, Stephen itu kenapa jadi CS cepat? Dia bilang, saya download semua ilmu membersihkan. Jadi dia tahu misalnya ya, kimia ini cuma perlu ditabur, didiemin 5 menit, disikat semua rontok. Saudara ini karena dia tidak mungkin kerja tanpa saudara, ya, skill. Nah, saudara harus punya, saudara ya, SMART itu M-nya manajemen, saya waktu karena waktu, A-nya attitude. Saudara attitude kita sudah bahas ya. Kalau saudara sikapnya jelek, udah gak mungkin. Saudara di BCA itu kalau saudara gak senyum aja, saudara kena SP. Ya. Saudara radian itu menonjol. Saudara kok harus menonjol. Kalau saudara sama-sama CS, kamu harus menonjol. Kalau kamu sama-sama misalnya ya ini misalnya sama-sama pemain musik, saudara harus menonjol urapannya. Saudara Imelda ada begitu banyak pendoa, dia menonjol. Setiap kali dia nyanyi, saya tahu Tuhan suka, nonjol. Olvi hari itu duduk di pojok sana. Saudara hari itu Olvi duduk di pojok sana. Kita nyembah, saudara suaranya dari pojok sana kedengeran di saya. Dan Tuhan bilang, aku suka orang itu. Olvi tidak pernah datang ke saya dan bilang begini, Bu, terima saya jadi penyanyi ya. Olvi duduk di pojok sana. Kalau kita kebaktian jam 7, jam 6 dia sudah di situ. Hari itu kalau kita kebaktian jam 5, jam 4 dia sudah di situ. Saudara dan dia menonjol sampai saya yang lamar dia. Saya bilang, Vi, mau gak jadi penyanyinya Tuhan? Nonjol. Saudara semua guru, Miss Kelly nonjol. Semua murid, dari murid yang paling bodoh, kalau kena pelajarannya Miss Kelly, padahal pelajarannya biologi, saudara langsung bilang, ternyata biologi itu gampang ya. Ini menonjol. Dulu Bu Melinda, saudara kimia. Saudara kimia itu anak-anak dulu nilainya 3-4. Begitu Bu Melinda yang ngajar, nilainya semua 9-10. Bukan karena pelajarannya dirubah, bukan. Saudara dia menarik cara ngajarnya. Tapi sebagian besar murid-murid cowok bilang apa? Guruku cantik sekali. Loh, itu menonjol. Saudara dia punya sentuhan. Loh, murid-murid itu jatuh cinta semua sama dia. Sampai rela belajar mati-matian. Tidak apa-apa. Itu menonjol. Ya. Kalau saudara jadi guru muka lucek-lecek, murid lihat dia aja sebel sampai tidak berani mulut merem. Karena kalau lihat guruku sebel aku. Ada guru galaknya minta ampun. Sampai murid bilang begini, trauma. Nah ini gak nonjol. Saudara saya berdoa, saudara mengerti. Tof, saudara tahan uji. Saudara ya baik dan sampai saudara pasti ada pengorbanan yang saudara harus lakukan. Dan itu semua akan membuatmu kaya.
Karena siapa yang bekerja dengan smart itu akan membuatmu kaya. Saudara, dan terakhir, saudara ya, kita harus melakukan peperangan. Ayatnya bilang, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Saudara, ayatnya bilang, biarlah Tuhan mengerjakan kehendaknya di dalammu. Teriaklah tidak dengan keras kepada iblis, maka dia akan lari daripadamu. Saudara, ada 4 hal yang saudara ini harus perangi. Yang pertama, diri sendiri yang negatif. Kalau saudara tidak bisa memerangi dirimu yang negatifnya, marahmu, cemenmu ya. Cemen itu saudara tahu ya, aduh, manja, melankolis, yang aneh-aneh. Saudara buletmu, saudara tidak akan pernah bisa berhasil. Saudara harus bisa memerangi dunia, semua pengaruhnya, semua yang kotor. Saudara harus bisa memerangi iblis, penyesatan, tipuan, dikuasai, diikat, dirasuk. Ini level-levelnya. Saudara, ada banyak anak Tuhan tidak sadar dia sudah diikat sama macam-macam. Sama utang, diikat sama pikiran negatif, diikat saudara sama rokok. Kemudian saudara dikuasai dan saudara sampai dirasuk. Saudara dan saudara harus merebut, menguasai 7 gunung. Maka hidupmu tiba-tiba akan berubah. Nah, hari ini kita masih banyak saudara ya, masih panjang. Dan Pak Samuel yang akan memberi kesaksian sedikit. Saya berharap saudara dia adik saya yang paling bandel, paling nakal, paling haleluya, saudara ya. Saudara, dan selalu saya bilang, saya ini mau jujur-jujuran sama saudara. Saudara kalau dengerin kesaksian dia, saudara belajar jangan lewati perjalanannya. Ya, jangan milih. Masa harus dimasukin penjara berapa Sam? 10 tahun. 10 tahun baru bertobat. Kan gak usah ya. Bunuh diri berapa kali? 4 kali ya. Saudara harus sampai mencoba bunuh diri 4 kali. Itu saya selalu bilang, Sam, lu sedikit pinter ya. Sama Tuhan jangan keras kepala. Ya, kita sedikit dengarkan supaya saudara berubah. Dan jangan melewati perjalanan panjang seperti dia. Ya, masih panjang, habis itu nanti kita tutup, tapi terus masuk kelas. Karena saya mau hari ini menjadi hari perubahan besar buat setiap kita. Amin.